Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama terutama tentang materi bahasa Inggris. Nah, bersama saya sendiri, Nuzul, mahasiswa PPL Mandiri tahun 2021, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wonosobo Semarang. Hello everyone. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris kelas 8 semester 1, tepatnya di chapter 4, Come to my birthday please. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang materi bagaimana cara mengajak, menyuruh, meminta izin, serta menanggapinya. Tapi, untuk video kali ini kita hanya akan berfokus pada materi bagaimana cara memberikan izin serta menanggapinya, ataupun dalam bahasa Inggris sendiri hal itu disebut dengan how to asking for and giving permission. Okay, before we learn together, it's better if we watching this video. Dan jika memungkinkan, come on to singing together. Okay? The kids are in the classroom. Tom wants to go to the restroom. May wants to drink some water. They are asking Miss Bell for permission. May I go to the restroom? Yes, you may. May I drink some water? Sure, go ahead. May I go to the restroom? Yes, you may. Yes, you may. May I go to the restroom? Yes, you may. Yes, you may. May I drink some water? Sure, go ahead. May I drink some water? Sure, go ahead. Good manners matter. Good manners matter. Anytime and anywhere. Anytime and anywhere. Nah, berdasarkan video tadi, apa yang dapat kalian ketahui? Ya, benar sekali. Video tadi merupakan video tentang penggunaan ekspresi, meminta izin, dan bagaimana cara menanggapinya. Oke, mari kita bedah video tadi bersama-sama. Nah, di video tadi kita melihat ada seorang anak yang kebelet ingin pipis. Nah, apa yang akan dia lakukan? Ya, benar sekali. Dia meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Nah, apa yang dia katakan? Ya, benar sekali. Dia mengatakan, "May I go to the restroom?" Yang artinya, bolehkah saya pergi ke kamar kecil? Nah, lalu apa yang dijawab oleh guru tersebut? Ya, guru tersebut menjawab, "Yes, you may." Yang artinya, ya, kamu boleh. Lalu, yang kedua, ada seorang anak kecil perempuan yang sangat kehausan. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia meminta izin kepada gurunya untuk meminum sedikit air. Nah, lalu bagaimana cara dia mengungkapkan hal tersebut kepada gurunya? Nah, dia mengatakan, "May I drink some water?" Yang artinya, dapatkah saya minum sedikit air? Bagaimana respon gurunya? Ya, benar sekali. Gurunya merespon dengan sure, go ahead, yang artinya tentu, lanjutkan. Nah, berdasarkan video tadi kita tahu bahwa bagaimana cara siswa meminta izin kepada gurunya ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Dan tentunya berdasarkan video tadi juga kita bisa tahu bahwa bagaimana guru merespon izin yang sudah diberikan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita tahu bahwa bagaimana cara penggunaan ekspresi meminta izin serta bagaimana cara menanggapinya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan asking for and giving permission. Lalu,
Apa itu ekspresi asking for and giving permission? Nah, asking for itu berarti meminta, kemudian giving berarti menerima, dan permission berarti izin. Lalu, apa artinya? Nah, asking for and giving permission merupakan sebuah ekspresi yang digunakan untuk meminta izin serta menanggapinya, ataupun menerima, atau bisa jadi menolak izin yang sudah diajukan oleh orang lain. Berarti kita bisa tahu bahwa ketika seseorang meminta izin, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu izinnya diterima ataupun izinnya tertolak. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari meminta izin ataupun asking for and giving permission, sekarang kita akan belajar apa saja ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin meminta izin. Nah, yang pertama ada may I. May I berarti bolehkah saya. Nah, sebagai contoh, berdasarkan video tadi kan menggunakan may I. Contohnya, may I drink some water, yang artinya bolehkah saya meminum beberapa air ataupun sedikit air. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, ekspresi yang bisa kita gunakan adalah can I. Can I berarti dapatkah saya. Nah, sebagai contoh, can I go to the classroom? Yang artinya, dapatkah saya pergi ke ruang kelas? Seperti itu. Atau mungkin jika kalian ingin pergi keluar, so you can say, can I go out? Dapatkah saya pergi keluar? Seperti itu, untuk minta izin kepada orang tua kalian ataupun teman kalian. Kemudian, ekspresi yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah could I, yang berarti bisakah saya. Nah, contoh ekspresinya, could I open the windows? Yang artinya, bisakah saya membuka jendela? Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada do you mind if? Apakah Anda keberatan jika? Nah, contohnya ketika saya ingin duduk dan di sana banyak orang, so saya minta izin dengan orang di sekitar sana dengan mengucapkan do you mind if I sit here? Boleh, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu, ada satu hal yang perlu kita terangkan di dalam penggunaan ekspresi asking for permission atau meminta izin. Jika kita ingin membuat izin kita lebih sopan, kita bisa menggunakan please di akhir izin yang sedang kita ucapkan. Misal, contoh yang pertama tadi, may I drink some water, please? Atau, can I go out, please? Or, do you mind if I sit here, please? Nah, jadi please itu menerangkan sebuah kesopanan di dalam meminta izin. Walaupun kita tahu bahwa meminta izin digunakan untuk membuat kita lebih sopan seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana penggunaan ekspresi dari meminta izin, sekarang kita harus tahu bagaimana sih cara menerima izin ketika seseorang ingin meminta izin kepada kita, ataupun giving permission, yaitu menerima permisi. Nah, ada dua hal yang harus kita ketahui. Ketika orang ingin meminta izin, kita bisa saja menerima ataupun menolak izin mereka. Nah, bagaimana sih cara menerima izin mereka? Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa ekspresi yang bisa digunakan untuk menerima izin seseorang. Yang pertama, ekspresi yang bisa kita gunakan adalah yes, you may, or yes, you can, or yes, you could, yang artinya ya kamu boleh, ya kamu dapat, dan ya kamu bisa. Lalu, bagaimana cara menggunakan dan membedakan ketiga ekspresi yang tadi? Nah, ekspresi yang tadi diajukan dan berdasarkan
pertanyaan yang diajukan oleh orang. Misal, ketika orang menggunakan may I, kita bisa menjawab yes, you may. Ataupun jika orang mengajukan dengan pertanyaan seperti ini, dia minta izin dengan seperti ini. Can I go out? So we can say yes, you can, karena dia bertanya menggunakan can dan kita menjawab menggunakan can juga. Jadi modalnya harus sama. Seperti itu. Kemudian untuk menerima izin orang lain, kita bisa menggunakan sure, go ahead, yang artinya tentu, lanjutkan. Seperti tadi dicontoh, seperti may I drink some water? So, kita dapat menjawab sure, go ahead, yang artinya tentu, lanjutkan. Kemudian yang ketiga, no problems, ya tidak masalah. Misal ketika seseorang meminta izin, do you mind if I sit here? So, kita dapat menjawab yes, no problem, seperti itu. Nah, jika tadi kita belajar tentang ekspresi apa saja yang bisa digunakan untuk menerima sebuah izin, sekarang bagaimana sih cara kita menolak sebuah izin ketika seseorang mengajukan izin kepada kita? Karena kita tahu bahwa tidak semua izin yang diajukan itu akan selalu diterima, karena hal ini menyangkut tentang situasi dan kondisi pada saat itu. Misal, ketika sedang rapat ataupun sedang melakukan suatu hal yang sangat penting, seseorang tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa menolaknya. Nah, ekspresi apa saja yang dapat kita gunakan untuk menolak izin tersebut? Nah, yang pertama, ekspresi yang bisa digunakan adalah no, you cannot, or no, you may not, or no, you could not. Nah, artinya tidak, kamu tidak dapat, tidak, kamu tidak boleh, dan tidak, kamu tidak bisa, seperti itu. Jadi, ekspresi ini juga digunakan ketika kita melihat modal yang digunakan oleh seseorang ketika dia asking for permission atau meminta izin. Jadi, ketika seseorang menggunakan may I, kita dapat menjawab dengan no, you may not, seperti itu. Atau ketika seseorang menggunakan modal can I, so kita dapat menjawab dengan no, you cannot, seperti itu. Kemudian ekspresi yang kedua yang bisa kita gunakan adalah I'm sorry, but that is impossible, yang artinya saya minta maaf, tapi itu tidak mungkin. Nah, misalkan bisa saja orang sedang mengajukan izin, tetapi memang keadaannya sangat tidak memungkinkan untuk dia meminta izin, kita bisa menjawab seperti itu. I'm sorry, but that is impossible, yang artinya saya minta maaf, tetapi itu tidak mungkin, tidak memungkinkan, seperti itu. Kemudian ekspresi yang ketiga adalah no, you don't. No, please don't. Seperti itu. Nah, artinya tidak, tolong jangan. Nah, ekspresi ini juga digunakan ketika kita memohon agar orang itu tidak, jangan dulu, seperti itu. Jangan pergi dulu. Misal jika orang ingin keluar ataupun orang ingin mengangkat telepon pas rapat, nah kita dapat menjawab izinnya dengan no, please don't, seperti itu. Nah, setelah kita tahu ekspresi apa saja yang digunakan untuk asking for permission and giving permission, yaitu meminta izin dan menerima izin, baik itu menerima maupun menolak. Nah, sekarang agar pemahaman kita lebih luas, kita akan belajar bersama-sama berdasarkan soal maupun contoh yang akan kita bahas bersama-sama berikut ini. Oke, let's start it. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal terkait penggunaan ekspresi asking for and giving permission, baik itu menerima maupun menolak. Oke, di sini kita memiliki 5 buah soal, dan setiap soal merupakan soal percakapan antara si A dan si B. Nah, kita harus mengisi titik-titik yang ada di setiap soal tersebut dengan mencocokkan jawaban yang sudah ada di sampingnya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Titik-titik, I go to the toilet. Lalu dia menjawab, yes, you may. Nah, jika kita artikan, si A menanyakan, titik-titik, saya pergi ke WC. Lalu si B menjawab, ya, kamu boleh. Nah, kira-kira
Yang mana yang paling cocok untuk melengkapi kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut? Ya, benar sekali. May. May I go to the toilet? Yes, you may. Nah, berarti bolehkah saya pergi ke toilet? Ya, kamu boleh. Kemudian untuk soal yang kedua. Can I borrow your eraser? Yes, you bla bla bla. Bolehkah saya meminjam penghapusmu? Ya, kamu bla bla bla. Nah, kira-kira apa kata yang cocok untuk melengkapi jawaban tersebut? Ya, benar sekali. Can. Karena modal yang digunakan ketika si A meminta izin menggunakan can. So, untuk menjawabnya kita juga harus menggunakan modals yang sama, yaitu can. Jadi jawabannya yes, you can. Kemudian yang ketiga. Could I take a picture here, sir? Lalu dia menjawab, no, you bla bla bla. Nah, di sini kita mengartikannya bahwa bisakah saya mengambil gambar di sini, Tuan? Tidak, kamu bla bla bla. Nah, kira-kira apa yang paling cocok? Ya, benar sekali. Could not, yang artinya tidak bisa. Jadi, ketika seseorang bertanya, bisakah saya mengambil sebuah gambar di sini? Lalu dia menjawab, tidak, kamu tidak bisa. So, the best answer is no, you could not. Kemudian yang keempat, may I come to your home? Lalu dia menjawab, sorry, but there is bla bla bla. Nah, di sini hanya ada sisa dua jawaban antara impossible dan mine. Kira-kira mana yang paling cocok? Ya, benar sekali, impossible. Karena dia menolak untuk si A agar datang ke rumahnya, mungkin karena ada suatu alasan. Jadi, ketika seseorang bertanya, bolehkah saya pergi ke rumahmu? Lalu si B menjawab, tidak, itu tidak memungkinkan. Seperti itu. Atau tidak, tetapi itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang kelima, do you bla 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 if I smoke here? Lalu dia menjawab, no, please don't. Nah, kira-kira untuk mengungkapkan izin, kata mana yang paling cocok? Ya, benar sekali, mine. Karena untuk melengkapi ekspresi meminta izin, kita harus mencocokkan dengan kata-kata yang ada, yaitu mine. Do you mind if I smoke here? Apakah Anda berkenan jika saya merokok di sini? Seperti itu. No, please don't. Tidak, tolong jangan. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini adalah kita bisa mencocokkan modals antara modals ketika seseorang ingin memberikan izin dan modals yang digunakan ketika kita ingin giving permission ataupun refusing permission, baik itu menerima ataupun menolak. Seperti itu. Nah, got it. Kita menyelesaikan soal-soalnya dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini, terutama tentang materi penggunaan ekspresi asking for permission and giving permission, baik itu menerima maupun menolak. Nah, saya rasa cukup untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan saya, baik itu salah kata, salah tutur maupun kesalahan sikap saya, karena yang benar itu datang dari Allah dan salah datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.